Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Islamia Roskarat Mojo bersama teman saya Dia Nur Eriza. Di sini kami akan mempresentasikan analisis data menggunakan metode ANP dari skripsi yang kami rujuk, yaitu strategi pengembangan program Basnas Microfinance Desa dengan pendekatan Analytic Network Process atau ANP oleh Muhammad Nurdiansyah. Nah, ANP itu sendiri merupakan singkatan dari Analytical Network Process yang merupakan pengembangan dari metode AHP, sehingga ANP ini lebih kompleks. ANP memungkinkan adanya hubungan timbal balik antar elemen, berbeda dengan AHP yang harus hierarkis, kemudian ANP juga melibatkan hubungan secara hierarkis, tetapi tidak membutuhkan struktur yang baku seperti pada AHP, sehingga mampu menangani hubungan yang kompleks antara level-level keputusan dengan atribut-atribut. Oke, selanjutnya masuk kepada studi kasus yang akan kami olah datanya. Di sini kami mengambil contoh skripsi yang telah disebutkan di awal tadi, dengan latar belakang pertama diawali oleh sektor UMKM di Indonesia itu masih mengalami berbagai permasalahan. Nah, menurut Atika, tahun 2015, masalah utama dalam pengembangan UMKM adalah kesulitan modal. Nah, skema bantuan modal sebenarnya sudah pernah hadir pada jasa industri keuangan formal, salah satunya perbankan. Namun, syarat pengajuan pembiayaannya itu cukup ketat, serta aksesnya sulit dicapai, khususnya UMKM di pedesaan. Akibatnya itu tak jarang UMKM terjerat hutang dan riba karena memiliki kredit pada rentenir. Lalu tercetuslah program BMD atau Basnas Microfinance Desa. Nah, program ini tidak hanya memberikan kemudahan akses kredit pemodalan, namun juga memberikan pendampingan bagi UMKM. Nah, Basnas ini menargetkan 10 BMD akan diluncurkan dan 100 pelaku usaha mikro hingga akhir tahun 2018. Namun, realisasinya hanya 5 BMD yang terbentuk dan 317 pelaku usaha mikro hingga Agustus tahun 2019. Nah, oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan program BMD untuk dapat menyasar kebermanfaatan program yang lebih optimal, serta menjadi evaluasi program dalam pengembangan ke depannya. Dan hal itulah yang akan dianalisis pada skripsi ini melalui metode ANP yang akan kami hitung. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung akan masuk ke aplikasi yang kami gunakan, yaitu menggunakan Super Decision dengan Super Decision yang 21.0. Nah, untuk hal pertama yang harus dilakukan adalah berdasarkan skripsi yang kami rujuk, maka tujuannya itu adalah strategi pengembangan program Basnas Microfinance Desa dan seterusnya yang terdiri dari tujuan sebagai klaster pertama, kemudian ada faktor, klaster kedua, masalah, faktor ketiga, klaster ketiga, kemudian solusi klaster keempat, dan klaster terakhir yaitu strategi. Nah, untuk membuat klaster, maka kita perlu ke desain, kemudian klaster, kemudian new. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan nama klasternya itu adalah klaster apa. Yang pertama adalah tujuan, namun karena kita menggunakan Super Decision aplikasi ini, maka lebih baik dengan menggunakan istilah bahasa Inggris. Untuk yang pertama itu adalah goals, kemudian langsung diklik saja create another untuk membuat klaster yang berikutnya, yaitu factors. Kemudian selanjutnya problem. Kemudian solution. Dan yang terakhir adalah alternatif atau strategi. Oke, nah mungkin di sini bisa diedit karena tulisannya terlalu besar, jadi bisa diperkecil mungkin 14. Nah, mungkin seperti ini, disusun sesuai hierarkinya. Mungkin ini yang di paling bawah, kemudian solusi di sebelah sini. Ini kita edit juga menjadi 14.
Nah, sebaiknya untuk mengatur font ini di awal tadi sehingga tidak kerja 2 kali, namun karena tadi lupa jadi baru dilakukan sekarang. Oke, kemudian ada goals. Oke, nah mungkin untuk klasternya itu seperti ini. Untuk step pertamanya. Oke, baik. Selanjutnya untuk yang bagian pertama yaitu goals, kita harus mengisi dulu elemen-elemen apa saja yang terdapat di goals dengan cara mengeklik, kemudian klik kanan. Diklik saja, kemudian design, lalu note, lalu new, pilih goals, oke. Kemudian di sini bisa ditulis tujuannya yaitu untuk strategi pengembangan program Basnas Microfinance Desa. Oke, bisa langsung di save. Oke, untuk fontnya itu mungkin 12 saja, di save. Nah, oke. Selanjutnya untuk yang faktor, sama, dimasukkan notnya, dibuat notnya, bisa dipilih faktor, kemudian di input, di sini terdapat SDI, yaitu sumber daya insani, seperti sumber daya manusia, namun di sini memuat aspek syariah. Kemudian create another untuk membuat note yang lain di dalam satu cluster faktor ini, yaitu infrastruktur. Kemudian bisa di-enter saja langsung, nanti akan otomatis create another, manajemen, kemudian pasar, dan kebijakan. Oke. Oke, selanjutnya di bagian problem, dibuat note-nya juga. Yang pertama adalah jumlah SDI. Selanjutnya SDI belum profesional. Oke, langsung di-enter saja. Kemudian ada IT belum kenal, tempat belum jangkauan, kemitraan sempit, kemudian ada sistem manajerial lemah, selanjutnya pelayanan maksimal, kemudian koordinasi di lini lembaga Basnas masih lemah, kemudian bersaing dengan lembaga mikro finance informal, kurangnya pemahaman masyarakat tentang microfinance syariah berbasis zakat, dan minimnya akses pasar penjualan, positioning DNFI sebagai
lembaga program masih lemah, kemudian kemungkinan perubahan kebijakan setiap kepemimpinan, dan yang terakhir adalah masalah masih lambatnya progres BMD. Nah, kemudian di sini kita bisa susun supaya terlihat lebih enak. Di sini kita susun terlebih dahulu. Supaya lebih mudah dilihat. Kemudian kalau memang masih kurang panjang, maka harus ditambah. Oke, baik. Jika sudah rapi, maka bisa dilanjutkan ke klaster berikutnya, yaitu cluster solution. Sama seperti yang sebelumnya juga, untuk yang di cluster solution ini, kita akan memasukkan beberapa solusi dengan cara seperti yang sebelumnya, membuat node dan pilih yang solution. Selanjutnya tempat, kemudian membuka cabang baru, selanjutnya upgrading kapasitas kepemimpinan, peningkatan SOP, pelayanan, memaksimalkan penyaluran pembiayaan kepada
mitra, kemudian kolaborasi dengan Basnas daerah, selanjutnya inovasi dan penguatan identitas BMD, selanjutnya optimalisasi edukasi dan pendampingan masyarakat, promosi dan memanfaatkan peluang e-commerce, selanjutnya penguatan oleh lembaga program Basnas lainnya, platform kebijakan, dan yang terakhir kolaborasi stakeholder untuk mencapai tujuan. Oke. Nah, sama seperti yang sebelumnya, karena ini juga terdapat banyak solusi, maka harus disusun panjang seperti ini supaya semua solusinya itu cukup diletakkan di dalam satu ini dan terlihat semuanya. Mungkin bisa langsung disusun saja untuk yang pertama. Oke, karena ini supaya cukup. Nah, untuk versi yang super decision ini, untuk ketika kita mengklik note di dalam cursor ini tidak bisa di scroll, jadi kita harus scroll manual di tools yang sebelah kanan. Oh ya, kemudian ini kenapa disusun secara berderet seperti ini? Karena sebenarnya ini saling berkaitan antara faktor dengan problem dengan solution, karena nantinya akan diarahkan dengan panah yang sama gitu. Jadi SDI nanti akan ke sebelah sini dan ke sebelah sini, kemudian infrastruktur ke sini, ke sebelah sini dan seterusnya. Jadi memang diurutkan sesuai dengan tempatnya. Ini baik seperti ini tampilannya. Kemudian mengisi untuk klaster yang terakhir, yaitu alternatif untuk notes-nya. Oke, langsung dibuat saja note. Yang pertama itu di alternatif.
aktif. Yang pertama adalah kapasitas sumber daya insani, menjual zakat. Memaksimalkan pelayanan terbaik. Kemudian yang kedua, besar volume usaha serta meningkatkan aset maupun omset sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan modal sosial berupa kepercayaan, nilai norma, serta jaringan sesuai syariah compliance. Kemudian yang keempat, memperluas wilayah pemasaran, penjualan sehingga dapat mendapatkan mitra. Dan yang terakhir adalah membangun sinergitas multi-stakeholder dalam membantu memaksimalkan layanan bagi mitra. Nah, karena ini juga cukup panjang, nah mungkin ini bisa kita susun ke bawah saja seperti ini. Oke. Yang terakhir adalah ini. Oke, nah untuk penyusunan notes dalam setiap cluster ini sudah selesai. Nah sekarang yang perlu dilakukan berikutnya adalah membuat panah atau hubungan antara setiap cluster seperti itu. Oke, jadi untuk menghubungkan setiap elemennya adalah dengan mengklik kanan, kemudian node connection from. Nah, kemudian dihubungkan dengan semua elemen dari faktor, yaitu SDI, infrastruktur, kebijakan, manajemen, dan pasar. Oke, nah sebelum itu mungkin kita bisa mengklik tools ini supaya terlihat sudah terhubung atau. Nah, nanti akan ketika sudah terhubung maka akan muncul tanda merah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menghubungkan antara faktor dengan problems. Untuk faktor yang pertama yaitu SDI harus dihubungkan dengan
keterbatasan jumlah SDI, kemudian lemahnya pemahaman konsep dan SDI yang belum profesional. Oke, setelah ini infrastruktur dihubungkan dengan IT belum optimal, kemudian tempat belum cukup memadai dan jangkauan kemitraan masih sempit. Oke, kita cek sudah semua. Kemudian yang manajemen dihubungkan dengan sistem manajerial masih lemah, kemudian pelayanan belum maksimal dan koordinasi di lini lembaga. Oke. Selanjutnya pasar dihubungkan dengan bersaing, kemudian yang terakhir adalah kebijakan dihubungkan dengan kemudian perubahan kebijakan, lalu masih lambatnya progres dan positioning BMFT. Baik, selanjutnya adalah menghubungkan setiap elemen dari problems ke setiap elemen dari solution. Nah, oke. Sama seperti langkah sebelumnya, dihubungkan satu persatu ke rekrutmen. Kemudian training intensif dan kualifikasi. Oke, setelah itu training intensif, kemudian rekrutmen, dan kualifikasi. Lalu intensif dan kemudian juga dihubungkan antara solusi dengan problem. Jadi dihubungkan secara berbalik arah sehingga ada feedback. Sama seperti sebelumnya, untuk yang rekrutmen ini dihubungkan dengan keterbatasan jumlah SDI, kemudian lemahnya pemahaman dan SDI belum profesional. Baik, yang pertama sudah selesai, kemudian lanjut yang kedua. Hubungkan dengan upgrading sistem software. Kemudian
memanfaatkan peluang dan membuka cabang baru. Oke, karena sudah sama, maka dilakukan sebaliknya. Tujuan optimal, jangkauan kemitraan, dan tempat rujuk. Nah, kemudian selanjutnya, sistem manajerial masih lemah dihubungkan dengan upgrading kapasitas pemimpinan, kemudian peningkatan SOP dan kolaborasi multi stakeholder. Maaf, kolaborasi dengan Basnas daerah. Oke. Kolaborasi dengan Basnas daerah. Oke. Peningkatan SOP, lalu yang terakhir upgrading kapasitas kepemimpinan. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan. Kalau misalnya belum merah, berarti belum terhubung, jadi harus dihubungkan. Sistem manajerial, kemudian pelayanan maksimal, dan koordinasi lini. Dan selanjutnya, karena sudah terhubung, ke masalah yang keempat, bersaing dengan lembaga microfinance informal dihubungkan dengan inovasi, kemudian optimalisasi dan promosi. Oke, baik, selanjutnya dihubungkan secara berbalik ke bersaing, kemudian kurangnya pemahaman, dan minimnya akses. Oke, untuk yang terakhir itu positioning. Dihubungkan dengan penguatan oleh lembaga, kemudian platform kebijakan, dan kolaborasi dengan multi stakeholder.
decision name. Nah, jadi untuk yang di super decision yang versi ini itu ketika dihubungkan itu harus di scroll dari note selectornya. Jadi tidak bisa langsung diklik seperti yang di versi 3 titik sekian. Jadi harus memilih salah satu-satu seperti langkah yang sedang dilakukan. Dan untuk note selector ini dia tidak akan bisa di scrolling kalau belum diklik salah satu dari note-nya. Oke, kemudian dihubungkan dengan kemungkinan dan masih lambatnya proses. Oke. Oke, untuk selanjutnya, adalah menghubungkan secara langsung antara faktor dengan alternatif. Oke, jadi harus menghubungkan SDI dengan semua alternatif dan infrastruktur dan seterusnya dengan semua alternatif. Terakhir, sudah semua terhubung. Nah, karena ini juga alternatif itu memiliki feedback kepada faktor, jadi harus dihubungkan setiap alternatif ke semua faktor. Oke. Alternatif yang keempat juga masih sama, dihubungkan dengan semua faktor yang tersedia, yaitu infrastruktur, kebijakan, kemudian manajemen, pasar, dan SDI. Oke, setelah itu yang alternatif terakhir atau strategi yang terakhir. Nah, ketika salah melakukan memilih note selector, bisa diklik 2 kali sehingga tidak akan ter-unblock. Oke, nah karena sudah selesai, mungkin bisa dilakukan pengecekan dari awal. Untuk goals ini berarti mereka terhubung ke faktor secara langsung, ke faktor, seluruh faktor, kemudian tidak ada feedback yang ke arah tujuannya. Kemudian untuk faktor itu dia berhubungan
ke masalah. Ini sudah sesuai urutan. Oke, kemudian begitu juga. Oke, untuk selanjutnya itu dari problem yang pertama itu dia akan dihubungkan dengan solusi yang pertama juga seperti ini. Oke, dan begitu juga yang ini sebaliknya. Oke, kemudian nah untuk alternatif ini terhubung secara langsung dengan faktor sehingga panahnya itu akan bolak-balik begini ke arah faktor dan alternatif. Oke, jadi faktor ini akan ada tanda merah di alternatif, ini juga infrastruktur juga, kemudian manajemen, pasar, dan kebijakan. Nah, begitu juga dengan alternatif yang pertama, itu dia harus terhubung ke setiap faktor. Kedua, ketiga, kemudian keempat, kemudian yang kelima. Oke. Nah, untuk proses menghubungkan setiap cluster sudah selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah melakukan pairwise comparison yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya setelah kita membuat elemen-elemen seperti goals, factor, problem, solutions, dan alternatif, dan telah dihubungkan melalui panah seperti yang telah dijelaskan pada tahap sebelumnya, selanjutnya kita akan menghitung pairwise comparisons. Pertama caranya, klik assess or compare, lalu pairwise comparison. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka di sini pada sebelah kiri merupakan software dari comparison, software dari ANP-nya, dan untuk menginput data maka kita memerlukan data dari kuesioner, dan kuesionernya ada pada sebelah kanan. Berikut adalah data kuesioner yang telah kami masukkan pada spreadsheet supaya mudah dalam penginputan data. Nah, di sini pertama adalah komparasi antara alternatif 1 dengan faktor. Di sini yang pertama ada infrastruktur, nilainya 3, lebih penting daripada kebijakan. Lalu selanjutnya infrastruktur, selanjutnya manajemen, nilainya 3, lebih penting daripada infrastruktur. Lalu pada infrastruktur dengan pasar, infrastruktur itu lebih penting dengan nilai 3 daripada pasar. Dan selanjutnya untuk antara infrastruktur dengan sumber daya insani, itu sumber daya insani lebih penting dengan nilai 4. Untuk kebijakan dengan manajemen, manajemen itu lebih penting dengan nilai 4 daripada kebijakan. Selanjutnya antara kebijakan dengan pasar, itu pasar lebih penting dengan nilai 3 daripada kebijakan. Selanjutnya antara kebijakan dengan SDI, itu SDI lebih penting dengan nilai 3 daripada kebijakan. Selanjutnya antara manajemen dan pasar, di sini lebih penting manajemen dengan nilai 4 daripada pasar. Selanjutnya antara manajemen dengan SDI, SDI itu lebih penting dengan nilai 2 daripada manajemen. Dan yang terakhir antara pasar dengan SDI itu SDI lebih penting dengan nilai 3 daripada pasar. Nah, untuk selanjutnya kita akan meng-compare alternatif 5 terhadap faktor. Nah, di sini sudah dilakukan input nilai sebelumnya untuk mempersingkat video, sehingga caranya itu sama ya, dari nilai yang ada pada kuesioner kita lihat, lalu kita inputkan ke dalam software. Dan di sini ada nilai 3 untuk infrastruktur dan kebijakan, lalu
infrastruktur dengan manajemen itu lebih penting manajemen dengan nilai 3, begitu juga seterusnya. Lalu kita meng-compare antara alternatif 2 terhadap faktor. Nah, di sini juga seperti sebelumnya ya, kita menginputkan nilai pada kuesioner ke dalam software. Di sini nilai infrastruktur lebih penting sebesar 3 daripada kebijakan, dan begitu pun seterusnya, cara membacanya sama seperti yang awal tadi. Lalu selanjutnya kita juga akan meng-compare alternatif 4 terhadap faktor. Nah, di sini ada infrastruktur terhadap kebijakan, itu infrastruktur lebih penting dengan nilai 3 dibanding kebijakan. Nah, begitupun yang lainnya, cara membacanya sama ya. Dan selanjutnya, kita akan meng-compare alternatif 3 terhadap faktor, di mana di sini ada perbandingan antara infrastruktur dengan kebijakan, dengan hasil bahwa infrastruktur itu lebih penting dengan nilai 3, lalu infrastruktur dengan manajemen memperoleh hasil bahwa manajemen itu lebih penting dengan nilai 3. Dan begitu pula dengan yang lainnya, cara membacanya sama. Lalu kita juga akan meng-compare faktor instruktur terhadap alternatif. Nah, di sini akan di-compare antara, sebentar. Oke, yang pertama akan di-compare antara alternatif 1, yaitu membangun kapasitas SDI pejuang zakat, sehingga mampu memaksimalkan pelayanan terbaik terhadap alternatif 5, yaitu membangun sinergitas multi-stakeholder dalam membantu memaksimalkan pelayanan bagi mitra. Nah, setelah alternatif 1 di-compare dengan alternatif 5, ternyata hasilnya bahwa alternatif 1 lebih penting dengan nilai 2 daripada alternatif 5. Nah, begitu juga cara membaca antara poin 2 hingga 10. Dan hasil nilai ini diperoleh dari kuesioner seperti yang sebelumnya. Lanjut, kita akan meng-compare faktor kebijakan dengan alternatif. Nah, di sini pertama yang kita compare adalah pada alternatif 1, yaitu membangun kapasitas SDI pejuang zakat, sehingga mampu memaksimalkan pelayanan terbaik, terhadap alternatif 5, membangun sinergitas multi-stakeholder dalam membantu memaksimalkan pelayanan bagi mitra. Dan diperoleh hasil bahwa ternyata alternatif 1 itu lebih penting dengan nilai 2 daripada alternatif 5. Nah, begitu pula cara membaca pada poin 2, poin 3, dan seterusnya sampai poin 10, dan ini nilainya juga diperoleh dari kuesioner yang ini, faktor kebijakan terhadap alternatif. Selanjutnya, kita akan meng-compare faktor manajemen terhadap alternatif. Nah, di sini sama ya seperti tadi, yang poin pertama itu perbandingan antara alternatif 1, yaitu membangun kapasitas SDI pejuang zakat sehingga mampu memaksimalkan pelayanan terbaik, terhadap alternatif 5, yaitu membangun sinergitas multi-stakeholder dalam membantu memaksimalkan pelayanan bagi mitra. Dan di sini diperoleh ternyata nilainya juga sama, bahwa alternatif 1 yang membangun kapasitas SDI pejuang zakat tadi lebih penting dengan nilai 2 daripada membangun sinergitas multi-stakeholder. Dan begitu juga pada poin 2 dan 10, cara membacanya sama, dan nilai diperoleh dari hasil kuesioner. Selanjutnya kita akan membandingkan antara faktor pasar terhadap alternatif. Nah, di sini juga sama, bahwa yang pertama itu perbandingan yang kita lakukan alternatif 1, yaitu membangun kapasitas SDI pejuang zakat sehingga mampu memaksimalkan pelayanan terbaik, terhadap alternatif 5, yaitu membangun sinergitas multi-stakeholder dalam membantu memaksimalkan pelayanan bagi mitra. Dan hal yang sama akan kita lakukan pada komparasi poin 2 sampai 10. Selanjutnya,
kita akan membandingkan faktor SDI atau sumber daya insani terhadap alternatif. Nah, di sini komparasi yang pertama itu ada alternatif 1, yaitu membangun kapasitas SDI pejuang zakat sehingga mampu memaksimalkan pelayanan terbaik, terhadap alternatif 5, yaitu membangun sinergitas multi-stakeholder dalam membantu memaksimalkan pelayanan bagi mitra. Dan nilainya sama ya, ternyata membangun kapasitas SDI pejuang zakat itu lebih penting dengan nilai 2 daripada membangun sinergitas multi-stakeholder. Begitu pula pada poin 2 dan 10. Dan sebelumnya untuk komparasi antara membangun kapasitas dengan membangun sinergi itu sebenarnya udah otomatis dilakukan oleh software ini seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan komparasi antara tujuan terhadap faktor. Nah, di sini komparasi yang pertama itu antara infrastruktur terhadap kebijakan dengan nilai diperoleh bahwa infrastruktur itu ternyata lebih penting sebesar 3 daripada kebijakan, dan itu diperoleh dari hasil kuesioner. Selanjutnya infrastruktur, mohon maaf, maksudnya manajemen lebih penting dengan nilai 3 daripada infrastruktur, dan begitu juga pada poin seterusnya, poin 3 dan 10. Selanjutnya, kita akan membandingkan masalah 4.1, yaitu bersaing dengan lembaga microfinance informal terhadap solusi 4, itu inovasi dan penguatan identitas BMD, optimalisasi edukasi dan pendampingan masyarakat, dan promosi dan memanfaatkan peluang e-commerce. Nah, di sini yang pertama ada perbandingan inovasi dan penguatan identitas BMD terhadap optimalisasi edukasi dan pendampingan masyarakat. Dan berdasarkan hasil kuesioner diperoleh bahwa optimalisasi edukasi dan pendampingan masyarakat lebih penting daripada inovasi dan penguatan identitas BMD. Nah, begitu juga pada poin 2 dan 3. Selanjutnya kita akan mengompar masalah 21, yaitu IT belum optimal terhadap solusi 2, yaitu upgrading sistem software, memanfaatkan peluang wakaf untuk membangun tempat, dan membuka cabang baru. Nah, pertama di sini kita compare antara memanfaatkan peluang wakaf untuk membangun tempat terhadap membuka cabang baru, dan diperoleh hasil berdasarkan kuesioner bahwa membuka cabang baru itu lebih penting nilai 2 daripada memanfaatkan peluang wakaf untuk membangun tempat. Begitu juga pada poin 2 dan 3, cara membacanya sama. Di sini upgrading sistem lebih penting, nilai 3 daripada memanfaatkan peluang wakaf, dan juga upgrading sistem itu lebih penting nilai 2 daripada membuka cabang baru. Selanjutnya, kita akan mengcompare masalah 2.3, yaitu jangkauan kemitraan masih sempit terhadap solusi 2, yaitu upgrading sistem software, memanfaatkan peluang wakaf, dan membuka cabang baru. Nah, pada poin pertama yang di-compare itu adalah memanfaatkan peluang wakaf untuk membangun tempat terhadap membuka cabang baru, dan diperoleh nilai bahwa membuka cabang baru lebih penting nilai 2 daripada memanfaatkan peluang wakaf untuk membangun tempat. Seperti itu. Dan begitu juga pada poin 2 dan 3. Selanjutnya, kita akan mengcompare pada masalah 5.2, yaitu kemungkinan perubahan kebijakan setiap kepemimpinan terhadap solusi 5. Solusi 5 yaitu penguatan oleh lembaga program Basnas lainnya, platform kebijakan, dan kolaborasi multi-stakeholder untuk mencapai tujuan. Nah, yang pertama yang akan dilakukan komparasi itu adalah antara kolaborasi multi-stakeholder untuk mencapai tujuan terhadap penguatan oleh lembaga program Basnas lainnya. Dan di sini berdasarkan hasil kuesioner
diperoleh nilai bahwa kolaborasi multi-stakeholder untuk mencapai tujuan itu lebih penting daripada penguatan oleh lembaga program Basnas lainnya. Oke, pada poin 2 dan 3 juga dilakukan hal yang sama berdasarkan kuesioner. Selanjutnya, kita akan mengkomparasi antara masalah 5.2 terhadap solusi 5. Di mana masalah 5.2 itu adalah kemungkinan perubahan kebijakan setiap kepemimpinan terhadap solusi 5, yaitu penguatan dan oleh lembaga program Basnas lainnya, platform kebijakan, kolaborasi multi-stakeholder untuk mencapai tujuan. Nah, yang pertama yang akan dilakukan komparasi itu adalah, bentar. Oke, yang pertama itu, mohon maaf, sepertinya ini yang tadi itu udah ya masalah 5.2 terhadap solusi 5. Yang tadi ini. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis masalah 1.1 terhadap solusi 1. Di mana masalah 1.1 itu adalah keterbatasan jumlah SDI terhadap solusi 1, yaitu rekrutmen SDI yang mempertimbangkan karakter pemberdaya, training intensif, dan kualifikasi berdasarkan tingkat pendidikan. Yang pada komparasi pertama itu dilakukan komparasi antara kualifikasi berdasarkan tingkat pendidikan terhadap rekrutmen SDI yang mempertimbangkan karakter pemberdaya. Dan berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh bahwa rekrutmen itu lebih penting daripada kualifikasi berdasarkan tingkat pendidikan. Selanjutnya pada poin 2 dan 3, cara membacanya juga sama seperti itu, dan nilainya diperoleh dari hasil kuesioner. Nah, selanjutnya kita akan melakukan komparasi antara masalah 3.3, yaitu koordinasi di lini lembaga Basnas masih lemah, terhadap solusi 3, yaitu upgrading kapasitas kepemimpinan, peningkatan SOP, kolaborasi dengan Basnas. Nah, yang pertama itu komparasi antara kolaborasi dengan Basnas terhadap peningkatan SOP pelayanan, dan diperoleh berdasarkan hasil kuesioner bahwa peningkatan SOP pelayanan itu lebih penting daripada kolaborasi dengan Basnas. Oke, selanjutnya kita akan melakukan komparasi masalah 4.2. Sebentar saya buka filenya. Nah, ini dia. Komparasi masalah 4.2, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mikrofinance syariah berbasis zakat terhadap solusi 4, di mana solusinya yaitu antara lain inovasi dan penguatan identitas BMD, optimalisasi edukasi dan pendampingan masyarakat, dan promosi dan memanfaatkan peluang e-commerce. Dan yang pertama itu dilakukan komparasi antara inovasi dan penguatan identitas BMD terhadap optimalisasi edukasi dan pendampingan masyarakat. Dan berdasarkan hasil kuesioner diperoleh bahwa optimalisasi edukasi dan pendampingan masyarakat itu lebih penting daripada inovasi dan penguatan identitas BMD. Oke, selanjutnya kita akan melakukan komparasi masalah 1.2, yaitu lemahnya pemahaman konsep syariah berbasis zakat terhadap solusi 1. Di mana solusinya itu antara lain rekrutmen SDI yang mempertimbangkan karakter pemberdaya, training intensif, dan kualifikasi pendidikan. Nah, pada poin pertama ini komparasinya kualifikasi berdasarkan tingkat pendidikan terhadap rekrutmen SDI yang mempertimbangkan karakter pemberdaya. Dan berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh bahwa rekrutmen SDI yang mengutamakan atau mempertimbangkan karakter pemberdaya itu lebih penting daripada kualifikasi pendidikan. Begitupun pada poin 2.3, cara bacanya itu sama. Next, kita akan mengkomparasi. Sebentar saya buka filenya. Oke, kita akan mengkomparasi masalah
5.3 yaitu masih lambatnya progres program BMD terhadap solusi 5, yaitu ada penguatan oleh lembaga program Basnas lainnya, platform kebijakan, kolaborasi multi-stakeholder untuk mencapai tujuan. Nah, yang pertama, kolaborasi pertama itu antara kolaborasi multi-stakeholder untuk mencapai tujuan terhadap penguatan oleh lembaga Basnas. Dan berdasarkan hasil kuesioner diperoleh bahwa kolaborasi multi-stakeholder untuk mencapai tujuan itu lebih penting daripada penguatan oleh lembaga Basnas. Nah, begitu juga pada poin 2 dan 3, masih sama ya caranya seperti poin 1 tadi. Selanjutnya di sini kita masih melakukan komparasi itu antara masalah 4.3, di mana masalahnya adalah minimnya akses pasar penjualan terhadap solusi 4, di mana solusinya itu antara lain inovasi dan penguatan identitas BMD, optimalisasi edukasi dan pendampingan masyarakat, dan promosi dan memanfaatkan peluang e-commerce. Nah, komparasi pertama itu antara inovasi dan penguatan identitas BMD terhadap optimalisasi edukasi dan pendampingan masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner itu diperoleh nilai bahwa ternyata optimalisasi edukasi ini lebih besar pengaruhnya daripada inovasi dan penguatan identitas BMD. Nah, begitu juga pada poin 2 dan 3. Sama ya, di sini nilainya ternyata inovasi dan penguatan itu lebih penting atau lebih berpengaruh, dan di sini juga optimalisasi edukasi lebih berpengaruh. Next, kita akan melakukan komparasi masalah 3, masalah 3.2, yaitu pelayanan belum maksimal terhadap solusi 3, yaitu upgrading kapasitas kepemimpinan, peningkatan SOP, dan kolaborasi Basnas. Nah, pertama dilakukan komparasi antara kolaborasi dengan mohon maaf, berarti ini filenya yang ini. Ini file yang ini itu perbandingan antara masalah 5.1 terhadap solusi 5. Kalau yang saya bacakan tadi itu udah pada file sebelumnya. Maaf ada kesalahan. Di mana masalah 5.1 ini adalah masih lambannya progres program BMD terhadap solusi 5, di mana solusinya itu penguatan oleh lembaga program Basnas, platform kebijakan, dan kolaborasi multi-stakeholder. Nah, di sini yang pertama perbandingan antara kolaborasi multi-stakeholder terhadap peningkatan SOP. Selanjutnya, kolaborasi multi-stakeholder terhadap upgrading kapasitas, dan yang terakhir peningkatan SOP terhadap upgrading kapasitas. Dan di sini diperoleh bahwa ternyata kolaborasi dengan multi-stakeholder itu lebih berpengaruh atau lebih penting daripada peningkatan SOP. Oke, selanjutnya kita akan melakukan komparasi pada masalah 1.3. Nah, ini dia filenya, hasilnya terhadap solusi 1. Cara membacanya sama ya, seperti sebelum-sebelumnya, maka saya seterusnya akan menampilkan hasilnya saja. Berikut untuk hasilnya. Lalu selanjutnya akan dilakukan komparasi antara masalah 3.1 terhadap solusi 3. Nah, berikut hasilnya. Hasil dari input data dari kuesioner. Kuesioner yang sebelah kiri ini ya, setelah diinput ke software. Nah, selanjutnya dilakukan komparasi masalah
2.2 terhadap solusi 2. Dan ini dia hasilnya. Nah, ini dia hasilnya sesuai dengan kuesioner ya. Lalu selanjutnya, itu dia sesuai dengan kuesioner. Lalu selanjutnya akan dilakukan komparasi solusi 4.1 terhadap masalah 4. Dan berikut adalah hasilnya. Sesuai dengan kuesioner, dapat dilihat ya. Di sini nilainya 4, 3, dan 3. Oke, selanjutnya akan dilakukan komparasi solusi 3.3 terhadap masalah 3. Dan ini dia hasilnya. Lalu dilakukan juga komparasi solusi 5.3 terhadap masalah 5. Dan ini hasilnya masih sesuai kuesioner. Selanjutnya dilakukan komparasi solusi 1.3 terhadap masalah 1. Dan ini dia hasilnya. Nah, ini dia hasilnya ya, sama seperti kuesioner. Selanjutnya dilakukan komparasi solusi 2.2 terhadap masalah 2. Dan ini hasil pada softwarenya. Nah, ini dia berikut hasilnya. Sama antara kuesioner dan software. Selanjutnya akan dilakukan komparasi solusi 2.3 terhadap masalah 2. Dan berikut hasil komparasinya. Sama nilainya dengan kuesioner. Selanjutnya dilakukan komparasi solusi 4.2 terhadap masalah 4. Dan berikut hasilnya. Nah, ini dia. Sama ya, seperti yang di kuesioner. Selanjutnya, komparasi solusi 5.1 terhadap masalah 5. Nah, ini dia hasilnya, sama dengan kuesioner. Selanjutnya, komparasi solusi 3.2 terhadap masalah 2. Dan ini adalah hasilnya. Maka diperoleh nilai seperti ini ya, sama seperti yang ada di kuesioner, yaitu 2, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita melakukan komparasi antara solusi 5.2 terhadap masalah 5. Nah, untuk hasilnya di software itu ini. Nah, seperti ini dapat dilihat ya teman-teman, sama nilainya dengan yang di kuesioner. Selanjutnya kita mengkomparasi antara solusi 4.3 terhadap masalah 4. Dan berikut adalah hasilnya dengan nilai yang masih sama tentunya. Lalu selanjutnya mengkomparasi solusi 1.1 terhadap masalah 1 dengan hasil sebagai berikut, dengan hasil yang tentunya masih sama juga, karena memang pasti sama ya dengan kuesioner. Selanjutnya akan dilakukan komparasi solusi 1.2 terhadap masalah 1, dan berikut adalah hasilnya. Bisa dilihat persamaan dengan kuesioner. Lalu selanjutnya akan dilakukan komparasi solusi 3.1 terhadap masalah 3 dengan hasil berikut. Nah, sama ya dengan kuesioner. Dan yang terakhir akan dilakukan komparasi solusi 2.1 terhadap masalah 2 dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil dari komparasi yang terakhir. Dan jumlah total komparasinya itu adalah 41 sesuai dengan arah panah yang udah dibuat di awal tadi. Nah, jadi itu dia tadi ya penilaian pairwise comparison. Dan selanjutnya kita akan melihat hasilnya. Oke, setelah kita melakukan penilaian tadi, selanjutnya adalah kita akan melihat hasil akhirnya, karena data yang sudah diinput tadi akan diolah otomatis oleh software Super Decision ini. Maka untuk melihat hasilnya, kita tinggal klik pada menu scene ini. Nah, ini dia udah langsung keluar ya hasilnya. Dan tadi kan kita udah melakukan komparasi, dan ternyata strategi terbaik yang dapat dilakukan adalah membangun kapasitas SDI pejuang zakat. Dan hasil dari perhitungan software ini ternyata itu juga relevan ya dengan simpulan atau output yang diperoleh juga pada skripsi, di mana prioritas strategi pengembangan program Basnas Microfinance Desa yang mempunyai pengaruh besar adalah
membangun kapasitas SDI pejuang zakat sehingga mampu melaksanakan pelayanan yang terbaik. Jadi, strategi ini dapat dipilih oleh program Basnas tadi. Nah, mungkin itu dia tadi ya perhitungan atau analisis AMP menggunakan super decision terhadap studi kasus skripsi yang telah kami pilih. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih.